Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. إخواني في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, biiznillah jalla wa ala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ta'sil fi Talabil Ilm, masih dalam prinsip yang keempat, bahwasanya ilmu itu adalah qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabah wa al-qaulus sahabah ma'al ijma' was sahih wal qiyasus sahih. Bahwasanya ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan para sahabat bersama dengan ijma' dan qiyas yang sahih, qiyas yang benar. Nah, sebelum kita melanjutkan penjelasan al-muallif hafizahullah taala Syekh Muhammad Bazmul, terlebih dahulu kita ketahui sedikit tentang al-qiyas sebagai faedah murajaah. Nah, bahwasanya kapan qiyas itu bisa ditempuh di dalam beramal dalam satu masalah, kita menggunakan dalil qiyas ini. Tentunya setelah kita berupaya menelitinya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam ucapan-ucapan sahabat. Tidak ada ijma', tidak pula ada ucapan yang berselisih di kalangan sahabat. Maka pada saat itulah kita menggunakan qiyas yang sahih. Nah, kenapa ulama menjadikannya qiyas sebagai dalil yang keempat urutannya? Karena terdapat usulnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang saya maksudkan terdapat usulnya, ada dalil yang memperbolehkan akan qiyas ini. Ya, di dalam Al-Quran juga di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya yang masyhur, yaitu Al-Usul min Ilmi Al-Usul, dalam pembahasan qiyas. Nah, di antara dalil dalam Al-Quran adanya qiyas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya dalam surah Syura pada ayat ke-17, Allahu alladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan Alkitab dengan hak dan mizan. Mizan adalah sesuatu yang menimbang segala perkara. Ya, sehingga mizan di sini ditafsirkan oleh ulama bahwasanya qiyas. Ya, bisa menggunakan qiyas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab dengan hak dan juga mengqiyas sesuatu dengan yang lainnya. Nah, qiyas yakni mengukur, mi'yar, mengukur sesuatu dengan yang lainnya. Qiyas itu bermakna mengukur. Nah, menyamakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Anbiya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami memulai awal ciptaannya, maka kami akan mengembalikannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengkias bahwasanya kalau saja ya awal ciptaan itu kalian mampu, yakni Allah mampu menciptakan kalian di awalnya, maka demikian pula di akhirnya pada kedua kalinya Allah mampu menghidupkan kembali.
Jadi di sini Allah menghidupkan yang kedua, mengkias dari kehidupan yang pertama. Nah, ini dalil diantaranya adanya bentuk kias di dalam Al-Quran. Adapun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, dalam kisah yang ma'ruf tentang seseorang yang mau mengqadha puasa orang tuanya. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut. Sahabiyah yang bertanya, "Ara'aiti law kana 'ala ummik dainun faqadaitihi akana yu'addi dzalika anha?" Apakah kalau ibumu punya utang berupa uang atau harta, lalu engkau menebus utangnya? Nah, apakah hal itu baik dan tertebus? Jawabannya na'am, iya. Artinya kalau anaknya tadi menebus utang ibunya, jelas lunas. Ibu itu tadi sudah tidak mengalami beban utang dan tidak mendapati lagi akibat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sudah ditebus oleh anaknya di dunia. Maka demikian pula pada puasa. Fasumi an ummik. Berpuasalah tentang terhadap ibumu. Puasakanlah ibumu dari puasa-puasa yang ditinggalkannya, yakni qadha. Nah, di sini Rasulullah mengkias. Ya, Rasulullah SAW melakukan kias dalam hal berpuasa. Seseorang puasa adalah ibadah. Rasulullah ditanya, bagaimana kalau saya mempuasakan ibuku yang ketinggalan dari beberapa puasanya? Maka dijawab oleh Rasulullah, dikias dengan masalah utang. Bahwa apakah kalau ibumu berutang lalu engkau menebuskannya itu tertebus? Dijawab na'am, maka demikian pula dalam hal berpuasa. Dan dalil yang lain di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dari atharnya sahabat. Nah, intinya bahwasanya perkara qiyas ini dijadikan sebagai pendalilan pada urutan yang terakhir setelah Al-Quran, Sunnah dan aqwalus sahabah ma'al ijma' atau ma'al khilaf bainahum. Nah, yaitu karena ada usulnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi perlu diketahui syarat-syarat daripada mengkias. Nah, boleh melakukannya kias ini dengan syarat-syarat. Di antaranya adalah an la yusadima dalilan aqwa minhu. Tidak ada dalil yang bertabrakan. Ya, boleh mengkias kalau tidak ada dalil yang bertabrakan, yang berlawanan dengan kias yang dilakukan. Kalau ada dalil yang lebih kuat yang bertabrakan, tidak berlaku kias. Tidak berlaku kias. Yang kedua, nah, ayyakuna hukmul asl thabitan binassin aw ijma'. Hendaklah ya hukum asal itu ada di dalam nas atau dalam ijma'. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita mengkias ya, maka sesuatu yang kita kias dengannya itu ada hukum asal pendalilannya di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, contohnya misalnya, nah di sini untuk lebih mendekatkan pemahaman kita dengan contoh, yaitu misalnya perkara riba, ya riba di dalam jagung, menukar jagung dengan jagung. Nah, dikatakan riba dikias dengan beras, dikias dengan ruz. Nah, di sini tidak boleh kita jadikan beras ini sebagai bentuk sebagai apa? Sesuatu yang dikiaskan padanya. Kenapa? Karena tidak ada dalil tentang ribanya apa? Beras. Yang ada apa? Gandum. Yang ada gandum. Maka hendaklah kita mengkias bahwasanya jagung itu riba dikiaskan dengan gandum. Jenis gandum. Tidak boleh kita mengkiaskan dengan beras karena beras tidak ada hukum asalnya di dalam
nas atau di dalam ijma'. Yang ada adalah kita langsung kepada asal sesuatu yang memang ada nasnya di dalam Al-Quran dan atau sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini syarat yang kedua. Hendaklah hukum al-asal yang kita kias, yang kita jadikan sebagai kiasan, apa namanya itu ya? Kalau yang sesuatu yang saya kiaskan namanya yang dikiaskan, iya. Kalau yang objeknya sebagai apa? Yang tadi beras, jagung saya kiaskan ke beras. Jagung namanya apa bahasa Indonesianya? Yang dikiaskan, iya kan? Yang dikiaskan. Kalau beras namanya apa? Bahasa Indonesianya maksudnya untuk mempermudah. Pengkias. Iya, bisa, pengkias. Jadi yang dikiaskan dan pengkias. Nah, hendaklah pengkias ini harus ada dalil asalnya di dalam Al-Quran atau ijma'. Tidak boleh kita mengkias sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dipaham ya? Contohnya tadi, misalnya kita mau menetapkan jagung itu riba, menukar jagung dengan jagung tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh menunda pembayarannya, harus kontan dan harus sama nilainya. Ya, mana dalilnya? Dalil kias. Dengan apa engkau kiaskan? Dengan beras. Dibantah bahwa salah. Mengkias itu, beras itu tidak ada penyebutan dalilnya secara asal di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ada adalah gandum, bur. Maka hendaklah engkau kias langsung kepada al-asalnya, yaitu bur, kepada bur. Maka ini yang benar. Ini perselisihan ya. Perselisihan dalam masalah saya tambahkan sedikit dalam masalah barang-barang ribawiyah yang 6 yang disebutkan oleh Rasulullah, garam, emas, perak, kemudian gandum, garam, tamer, yang satunya apa? Apa? Sudah, emas, perak, kurma, gandum, garam. Lima ya? 6. Ada 6. Emas, perak, kurma, gandum, garam, beras ya? Tidak ada beras. 5 atau 6? Atau saya yang keliru? Kismis? Apa bahasa dalam? Kismis. Ya. Itu yang ke-6. Apa bahasa Arabnya? Inab, bukan anggur kalau inab. Zabib. Zabib. Ahsanta. Ini 6 barang ribawiyah, ya. Di sini berselisih ulama. Ada yang membatasi 6 ini saja dan tidak dikias pada yang lainnya. Ya, tidak dikias pada yang lainnya. Ada yang mengkiaskan pada yang lainnya karena melihat illah, alasannya yang dilihat, sebabnya. Bahwasanya barang-barang ini, emas dan perak adalah sesuatu yang ditimbang. Mauzun dia, sesuatu yang ditimbang. Kalau kurma, gandum, garam adalah sesuatu yang dikilo, makil. Maka sesuatu yang ditimbang dan sesuatu yang dikilo semuanya riba. Ini, dan ini seperti pendapatnya Syekh Shalih Fauzan dalam Mulakhas Fiqhiyahnya, beliau berpendapat seperti ini. Sehingga meluas ya, perkara barang-barang ribawi ini tidak terbatas pada 6 saja, tapi meluas, semua yang ditimbang, semua yang dikilo. Maka masuk di dalamnya. Di sini Syekh Utsaimin tidak berpendapat seperti itu, mengkhususkan pada 6 saja. Jadi ada perselisihannya dalam mengkias barang ribawiyah ini.
Nah sekarang saya tambahkan sedikit sebagai faedah bahwa 6 barang ribawiyah ini tidak boleh kalau menjual bersalin ditukar jual beli dengan barang 6 barang ribawiyah ini, kalau sama jenisnya ada 2 syaratnya, harus kontan dan tidak boleh ada kelebihan. Misalnya beli emas dengan emas, harus kontan terserah terima ya dan biyadin dengan mithlan bimithlin, sama nilainya. 1 gram 1 gram, tidak boleh emas yang sudah jadi gelang dengan emas yang masih belum jadi gelang ditukar 1 gram, emas yang sudah 2 gram 1 gram yang sudah jadi gelang, 2 gram yang belum jadi gelang. Riba, 1 gramnya namanya riba. Nah ini kalau ada lebihnya. Karena kenapa? Jenisnya sama dan dia termasuk barang ribawiyah yang 6. Jenisnya sama, emas dengan emas. Yang kedua harus kontan, sekalipun sama 1 gram, tapi emasmu nanti besok saya ambil. Kau ambil dulu emasku, besok saya ambil. Penundaan ini juga riba. Namanya apa? Riba. Jadi harus 2 syarat. Ya, 2 syarat. Kontan dan sama. Ya dan biyadin mithlan bimin. Tapi kalau barangnya berbeda jenisnya, tapi masuk barang ribawiyah, perak dengan emas. Apanya kira-kira syarat yang harus dipenuhi? Tinggal 1 saja syaratnya. Syarat ya dan biyadin tentunya tidak mungkin sama. Perak dengan emas nilainya beda. Jadi harus beda juga. Maka dia disyaratkan cuma 1, harus kontan. Ya, jadi saya beli emasmu dengan perakku 2 gram, emasmu 1 gram saya beli. Tidak ada masalah perbedaan ini karena memang nilainya beda jenisnya. Ya. Tapi kontan. Barang siapa yang menundanya sampai 2 jam atau besok, maka penundaan itu riba. Penundaan itu riba. Ini kalau berbeda jenisnya, maka syaratnya cuma 1 saja. Nah, ini sama penukaran uang, ya dikias para ulama dengan penukaran uang. Uang rupiah kita tukar dengan uang Arab. Jelas beda jenisnya. Iya. Bagi yang mengkias, ini masuk dalam alat tukar menukar sebagai kias terhadap emas dan perak. Karena dia termasuk alat tukar emas dan perak. Maka uang masuk. Harus kontan. Ya, harus kontan. Kalau saya beli uang rupiah saya tukar uang dolar, saya beli uang dolar atau uang dolar saya tukar dengan rupiah, harus kontan, tidak boleh tertunda. Ya, karena menundanya adalah riba. Bagi ulama yang berpendapat yang kedua tadi, yang mengkias bahwa uang itu dikias dengan barang emas dengan perak, alat tukar menukar. Nah, jadi ini pendapat yang lebih kuat pada khususnya masalah uang. Ya, bukan dikias dari sisi timbangan karena dia ditimbang tidak, tapi dinilai dari sisi apa? Dari sisi yang lain, yaitu dia alat tukar menukar. Sama fungsinya emas dan perak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka uang juga sebagai gantinya di zaman sekarang. Dan terbukti dulu mata uangnya dinar, dirham kan, emas perak. Nah, sekarang tidak ada lagi mata uang emas perak. Ya, kecuali yang mata uangnya Kuwait masih dinar, perak ya. Nah, dinar. Dinar emas, yang perak adalah dirham. Perak adalah dirham. Baik, maka saya kembali sebagai faedah lah bahas insyaallah. Ini syarat al-qiyas. Syarat yang pertama, tidak ada dalil yang menentangnya. Ya. Kiasan itu tidak ada dalil yang menentangnya. Yang kedua, hendaklah kita mengkias kepada yang pengkiasnya itu ada asal hukumnya, ada asal dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah atau ijma'. Nah, kemudian yang ketiga, ayyakuna li hukmil asal illatan ma'lumah. Nah, liyumkinal jam'u bainal asli wal far' fiha, fa in kana hukmul asal ta'abbudiyan mahdha lam yasihul qiyas alaihi. Hendaklah hukum asal itu ada diketahui illatnya, alasan sebabnya hukum tersebut diketahui. Ya, tentunya harus diketahui. Bagaimana kita bisa mau mengkias kalau kita tidak tahu pengkiasnya itu illatnya apa? Ya. Nah, misalnya kita kias daging apa namanya?
misalnya daging hewan ya, itu membatalkan wudu. Daging hewan kijang misalnya membatalkan wudu, kita kias dengan daging apa yang membatalkan wudu? Daging unta. Nah, kita kias. Karena ada persamaan, kemiripan antara daging unta dengan kijang. Maka kita katakan hadzal qiyas ghairu sahih. Qiyas ini tidak benar. Kenapa? Karena hukum asalnya tidak diketahui. Hukum asalnya pengkiasnya yakni daging unta tidak ditahu. Apa sebabnya? Apa ilatnya? Kenapa daging unta membatalkan wudu? Ditahu enggak? Hah? Pengkiasnya ini ditahu enggak? Diketahui tidak? Alasan sebab bahwa daging unta itu di dalam hadis membatalkan wudu disebutkan oleh Rasulullah, alasannya tidak disebutkan, tidak ditahu. Ini namanya mahdon, ta'abbudiyah mahdon, murni pengharamannya, pembatalannya karena bentuk ibadah, murni dia. Ya, kita tidak tahu alasannya kenapa daging unta itu bisa membatalkan wudu, kenapa yang lain tidak. Tidak disebut ilatnya dan tidak diketahui ilatnya, maka ini namanya ta'abbudiyan. Murni karena bentuk peribadatan, bahwa kita meyakini sebagai ibadah kepada Allah, memakan daging unta adalah membatalkan wudu. Nah sekarang kita kias dengan kijang misalnya. Ini salah. Ya, kenapa? Karena hukum asal pengkias itu tidak diketahui. Kita tidak tahu hukum asal pengkiasnya. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkan untuk menyatakan bahwa daging kijang itu juga membatalkan wudu. Tidak bisa. Berbeda kiasnya, tidak bisa ketemu. Nah, karena tidak ditahu hukum ilatnya, tidak ditahu alasan sebabnya dari pengkiasnya. Nah, kemudian yang keempat, an yakuna al-illa an takuna al-illatu mustamilatan ala ma'na munasibin, ala ma'nan munasibin lil hukmi yu'lamu min qawaid asy-syar' i'tibaruhu kal iskar fil khamr. Fa idza kana al-ma'na wasfan tardiyan la munasabata fihi lam yasihhu at-ta'lil bihi kas sawadi wal bayad mathalan. Hendaklah illat itu mencakup makna yang sesuai dengan hukum yang diketahui dari kaidah-kaidah syar'iyyah, yang terakui dari dalam kaidah-kaidah syar'iyyah. Seperti misalnya al-iskar fil khamr. Ya, bahwa khamr itu memabukkan. Khamr itu apa? Memabukkan. Nah, di sini ditahu ilatnya bahwa khamr itu haram. Ilatnya karena memabukkan. Karena memabukkan, maka dikiaslah seluruh hal yang memabukkan itu adalah haram. Itu adalah haram. Kiasnya kepada al-khamr. Nah, kiasnya kepada khamr. Nah, di sini ilatnya sesuai. Nah, di sini kita mengkias kepada ilatnya, ya. Bukan khomernya, tapi ilatnya khomer. Karena ilat ini sesuai. Pengharaman khomer sesuai dengan ilatnya. Ilatnya adalah memabukkan. Maka kita kias kepada ilatnya khomer tadi. Karena sesuai. Semua yang memabukkan, maka haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Nah, maka hendaklah ilat itu harus mencakup makna yang sesuai dengan hukum. Nah, mencakup makna yang sesuai dengan hukum-hukum yang diakui di dalam kaidah-kaidah syar'iyyah, seperti memabukkannya khamr, sehingga khamr itu haram. Baik, wallahu a'lam bissawab. Terakhir, masih ada yang kelima. Yang an takuna al-illatu mawjudatan fil far' kawujudiha fil asl. Kal idza
fi darbil walidain al-maqis 'ala at-ta'fif. Fa in lam takun al-'illatu mawjudatan fil far' lam yasihul qiyas. Hendaklah illat juga itu ada pada al-far', ada pada cabang, yakni yang dikias. Itu juga ada illatnya. Sebagaimana illat itu ada pada asal, pada pengkias. Nah, seperti menyakiti misalnya orang tua, dalam memukul orang tua dikiaskan kepada hukum dalam Al-Quran mengucapkan ta'fif, tidak boleh mengucapkan apa? Uffin, wala tanharhuma, wala taqullahuma apa? Wala taqullahuma uffin, wala tanharhuma. Jangan kalian katakan pada kedua orang tuamu Nah, di sini haram mengucapkan ya kan? Mengucapkan yakni kepada kedua orang tua, termasuk perbuatan aqul walidain, durhaka pada kedua orang tua. Nah, di sini ada illatnya, ya. Kita kias lebih-lebih kalau memukul, iya. Lebih-lebih kalau menyakiti. Nah, mengucapkan saja dilarang, lebih-lebih yang lebih dari itu. Nah, maka pada yang dikias itu dalam hal memukul dan selainnya, ini ada illatnya. Ada illatnya. Sebagaimana juga ada illatnya pada hukum asalnya, yaitu mengucapkan pada orang tua adalah bentuk aqul walidain, bentuk kedurhakaan pada kedua orang tua. Nah, kalau tidak ada illat pada yang dikias, pada cabang, maka tidak sah kias ini. Tidak bisa diterima kias tersebut. Misalnya, kata beliau, ayyuqala al-illa fi tahrimir riba fil bur kaunuhu makilan. Nah, ini yang kita katakan tadi. Misalnya bahwasanya alasan pengharaman riba dalam bur gandum itu, alasan pengharamannya gandum karena dia dikilo. Ya, karena dia dikilo. Nah, kemudian dikatakan juga yajrir riba fit tufah, maka pada apel berlangsung juga hukum riba, dikias dengan gandum tadi karena sama-sama dikilo. Ya. Nah, fahadzal qiyas ghairu sahih, maka kias ini tidak benar karena illat pada tufah tadi yang dikias pada fara' itu tidak ada illatnya, bahwasanya dia tufah itu tidak dikilo. Ya, tidak dikilo. Ini menurut Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi tidak ada illat pada cabang. Cabang yang dimaksud adalah yang dikias, yaitu apel. Apel ini adalah cabang. Al-asl, usulnya adalah pengkias. Apa itu? Gandum. Nah, ini syarat yang kelima, harus ada illatnya juga pada cabang ini tadi. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan bisa dikias. Apel itu juga adalah barang ribawiyah. Karena illatnya apel itu di kilo. Sebagaimana pada bur gandum itu barang riba terdapat dalam hadis, juga dia di kilo. Maka sama-sama illatnya ketemu. Sama-sama di kilo, maka bisa dikatakan dia barang ribawiyah, maka berlaku hukum-hukum riba. Kalau jual beli apel sama apel harus sama, harus kontan. Kalau jual beli apel dengan mangga, kontan saja. Kontan saja. Nah, di sini disalahkan oleh Syekh bahwa illatnya cabang ini, yakni apel itu tidak diketahui illatnya. Tidak bisa ditetapkan bahwa illatnya dia di kilo. Nah, wallahu a'lam. Di zaman Rasulullah apel itu ada ya? Ada apel. Nah, di kilo apa enggak? Wallahu a'lam. Di sini Syekh mengatakan tidak di kilo. Baik, itu 5 syarat al-qiyas. Nah, maka tidak mudah ya seseorang itu mengkias. Nah, ini banyak ya, dan ini makanya ini adalah merupakan taksil. Ya, pendasaran di dalam talabul ilm. Belum kita menguasai sesuatu, kemudian kita melakukan kias dengan
tidak menempuh dawabit kaidah-kaidahnya, batasan-batasannya, maka ini berbahaya. Ya, berbahaya karena qiyas itu tidak mudah, akan tetapi dia memiliki tahapan-tahapan. Naam. Baik, kita masuk kepada penjelasan al-muallif hafizahullah taala, wa yanbaghi ala hadzal asl umurun minha, dan sepantasnya membangun di atas prinsip ini, terbangun di atas prinsip yang keempat ini beberapa perkara. Yang pertama adalah bahwa talibul ilm alaihi an yu'awwida nafsahu dhabtal masail bi adillatiha minal kitab was sunnah ala fahmi salafis salih, wa huna ta'ti ahammiyatul kutubil musannafa fi ayatil ahkam wa ahaditsil ahkam wal musannafat fi atharis sahabah ridwanullah alaihim. Bahwa talibul ilm wajib atasnya membiasakan dirinya dalam mendhabitkan masail dengan dalil-dalilnya, dalam menetapkan masalah-masalah itu dengan dalil-dalilnya dari Alkitab dan Sunnah, di atas pemahaman para salafus saleh. Ini wajib atas setiap talabul ilm, ya, untuk membuat sistematika dalam masalah dengan dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, berdasarkan pemahaman salafus saleh. Maka di sini terlihat pentingnya, ya, untuk membaca kitab-kitab yang dikarang di dalam ayat-ayat yang ahkam. Nah, yakni tentang firman-firman Allah atau ayat-ayat Al-Quran yang muhkam, yang jelas dalam menetapkan hukum. Ya, juga demikian hadis-hadis yang muhkam. Nah, ini seperti ayat-ayat tulisan ulama muhkamut tanzil, misalnya Jamil Ahkam Al-Quran Imam Al-Qurtubi. Nah, kemudian juga hadis-hadis ahkam seperti hadis-hadisnya Imam An-Nawawi, misalnya Arba'in An-Nawawiyah. Ini penting sekali, nah. Ya, Jawami'ul Kalim. Sangat mudah, kemudian mencakup makna yang sangat luas. Nah, ini sangat penting. Ini menunjukkan pentingnya karangan-karangan kitab seperti ini untuk mengetahui dhabit masalah, ketentuan masalah itu dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. 6. Ayat-ayat yang muhkam, hadis-hadis yang muhkam. Juga demikian dalam karangan-karangan tentang asar sahabat, ucapan-ucapannya para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, ini perkara yang pertama yang terbangun di atas asal ini. Yang kedua, bahwa anna sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qismain. Sunnatun zahira wa sarihatun wa sunnatun batina ghairu sarihah. Bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi dua, sunnah yang nampak jelas dan sunnah yang tersembunyi tidak jelas. Nah, yakni tersembunyi, samar, tidak jelas. Nah, sebagaimana Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat, ya. Maka demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Tapi apa maksudnya sunnah al-zahirah, as-sarihah? Kata beliau, fahiyya ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam sarahatan. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah secara jelas. Dari ucapannya, perbuatannya, takrirnya, sifat khuluqiyahnya, sifat akhlaknya, sifat khalqiyah, sifat ciptaannya. Ya. Wa hadhihi sunnah 'indal muhadditsin. Dan inilah sunnah menurut para ahlul hadis. Walladhi yata'allaqu minha bil hukmi syar'i at-taklifi wal wad'i huwa al-qawlu wal fi'lu wat taqrir. Walidzalika iktasara ala hadha al-usuliyun wal fuqaha li'anna qasdahum bayanul ahkam. Nah, maka inilah pengertian daripada sunnah menurut ahlul hadis. Ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin. Sesuatu semua yang disandarkan kepada Rasulullah secara jelas dari ucapannya, perbuatannya, takrirnya, sifat akhlaknya, suluknya, dan sifat ciptaannya. Ini pengertian sunnah menurut al-muhadditsin. Nah, berbeda dengan menurut fuqaha dan usuliyin. Ya, mereka menyatakan bahwa sunnah menurut sunnah, pengertian sunnah adalah yang berhubungan dengan hukum-hukum syar'iyah dan taklifiyah dan wad'iyah. Nah, yaitu ucapan, perbuatan dan takrir.
Ya, di luar darinya apa? Sifat khuluqiyah dan khalqiyah, tidak masuk. Nah, jadi sesuatu yang berhubungan dengannya hukum-hukum syar'iyah, taklifiyah dan wad'iyah, yaitu ucapan, perbuatan dan takrir, ini yang diistilahkan pengertian sunnah menurut usuliyin wal fuqaha. Karena tujuan mereka adalah menjelaskan hukum-hukum. Hukum-hukum. Jadi hukum syariah itu ada dua di sini disebutkan, hukum taklifiyah dan wad'iyah. Hukum taklifiyah maksudnya hukum yang 5. Dari wajib, sunnah, mubah, apa lagi? Makruh dan haram. Ini namanya hukum taklifiyah di dalam pelajaran usul. Ya, dalam pelajaran usul, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Al-Usul min al-Usul. Nah, hukum syariah taklifiyah ini hukum-hukum yang 5. Hukum-hukum syariah wad'iyah, yaitu sesuatu yang diletakkan oleh syariah dengan tanda-tandanya, ya, dengan amarat, dengan asbab, dengan sebab-sebabnya, ya, seperti hukum sahih, hukum fasid, hukum batil, hukum benar, sehat, sahih, atau hukum rusak atau batil. Nah, itu diistilahkan oleh para fuqaha dengan hukum apa? Wad'iyah. Kalau taklifiyah hukum yang 5. Kalau wad'iyah hukum sahih dan fasid. Ya, sah atau batal. Misalnya sahnya ibadah, salat. Apa syarat sahnya ibadah salat? Berwudu. Ya, berwudu. Nah, maka di sini masuk dalam hukum wad'iyah. Bahwa syarat sahnya salat adalah berwudu. Disebut dengan sahih. Kalau batal, kalau dalam akad jual beli juga syarat sahnya jual beli disebutkan syarat-syarat sahnya. Ini dalam pembahasan ahkamul syar'iyyah wad'iyah. Demikian pula kalau batal salat. Kalau keluar angin misalnya, fasid. Nah, dan selainnya, kalau dalam hal jual beli, ya, adanya ghish, ada penipuan, maka ghish ini adalah syarat fasid, syarat yang merusak, membatalkan jual beli. Nah, maka itu yang dimaksud hadis menurut usuliyin dan fuqaha, karena maksud mereka untuk menjelaskan hukum, ya, hukum-hukum, baik itu hukum-hukum taklifiyah atau wad'iyah. Tapi adapun yang dimaksud dengan sunnah batinah ghairu sarihah, sunnah batinah ghairu sarihah, yaitu ma udhifa ila sahabi mimma la majala lirra'yi fihi aw mimma lahu hukmul rafa', yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu yang tidak ada tempat akal di situ untuk apa? Akal itu berpendapat dengannya. Nah, yakni sesuatu masalah gaib misalnya, masalah wahyu yang tidak mungkin kita berbicara dengan akal. Nah, masalah-masalah gaib. Ya, sahabat menyebutkan sesuatu masalah gaib. Maka ini dikatakan termasuk sunnah, tapi sunnah ghairu sarihah. Tidak jelas dari Rasulullah tetapi dari sahabat. Tetapi hukumnya hukum marfu, hukumnya sama dengan Rasulullah yang mengucapkannya. Kenapa? Karena dia perkara gaib, dan kaidahnya Ahlus Sunnah bahwa sahabat tidak mungkin berdusta. Sahabat tidak mungkin berdusta dalam membuat-buat perkara agama dengan sendirinya. Maka kalau dia perkara gaib, pasti dipastikan bahwasanya mereka mendengarkan dari Rasulullah SAW, baik langsung atau melalui sahabat yang lainnya, Nah, maka ini yang dimaksud dengan sunnah ghairu sarihah. Wa yashtamil dzalika suwar at-taliyah, dan mencakup beberapa bentuk di bawah ini. Ya, mencakup beberapa bentuk di bawah ini sunnah yang ghairu sarihah. Yang pertama adalah qaulus sahabi fi ma la majala lirra'yi fihi. Ucapannya sahabat yang tidak ada akal, tidak boleh akal ikut campur di dalamnya. Yang tidak mungkin akal itu ikut campur di dalamnya. Yang kedua,
ucapannya sahabat alladzi la mukhalif lahu. Ucapannya sahabat yang tidak ada sahabat pun yang lainnya menyelisihinya. Ucapan seorang sahabat di mana sahabat yang lain tidak ada yang menyelisihinya. Sekalipun dia sekalipun dia masalah yang mungkin diucapkan dengan ra'yu, tetapi ketika sahabat itu menetapkannya dan tidak ada yang menyelisihinya, maka ini masuk dalam definisi pengertian daripada sunnah ghairu sharihah. Nah, sekarang kalau misalnya jenggot yang berpendapat misalnya ya, yang berpendapat jenggot itu sunnahnya dipotong satu qobot, satu genggam begini. Pendapatnya sahabat Ibnu Umar dan anaknya Salim. Ada tidak sahabat lain yang menyelisihinya? Ini anggaplah ucapannya sahabat. Ada enggak yang menyelisihinya? Ada enggak yang menyelisihinya? Nah, berselisih. Kalau Syekh Al-Albani menganggap bahwasanya tidak ada yang menyelisihinya. Ya, sehingga ini sunnah yang thabit dan dijadikan sebagai sunnah. Nah, tapi kalau yang lain para ulama mengatakan semua sahabat menyelisihinya, kecuali Abdullah bin Umar, ya, dan anaknya Salim. yakni menyelisih, tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka memotong jenggot, tapi mereka memanjangkan jenggotnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang termuat penyebutan bahwa mencukur sekobot hanya Ibnu Umar saja, Abdullah bin Umar. Berarti di sini diselisih oleh banyak sahabat. Nah, tidak terpenuhi di sini ya syaratnya. Syaratnya dikatakan sunnah ghairu sharihah masuk dalam definisi sunnah kalau yaitu qaulus sahabi alladzi la mukhalif lahu. Ucapannya sahabat yang tidak ada yang menyelisihinya. Nah, ini banyak yang menyelisihi. Sehingga tidak benar kalau ada orang mengatakan sunnah mencukur jenggot sekobot. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah dan pendapat yang ganjil dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah. Baik. Kemudian apa contohnya ucapan sahabat yang tidak ada menyelisih? Siapa yang bisa beri contoh? Ucapannya sahabat yang tidak ada mukhalif yang menyelisihinya. Apa itu? Nah, fadal antum yang punya ini berikan faedah tentang masalah khauf, mengusap. Nah, itu hadis ya. Lama lakana al-khauf. Nah, lakana masul khauf adnahu aula min a'la. Nah, niscaya menyusap al-khauf itu dari bawahnya lebih utama daripada atasnya. Ini tapi ini ucapan, ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengusap sepatu di atasnya bukan di bawahnya. Nah, yang tidak ada asalnya dari Rasulullah diucapkan oleh sahabat, tidak ada lisinya. Tarawih secara berjamaah. Dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh Rasulullah 3 malam atau 4. 3. Pengumpulan mushaf. Ahsan tabarakallahu fik. Pengumpulan mushaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Tidak ada. Yang ada quyidul ilm bil kitabah. Meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus dikumpulkan oleh
Siapa? Utsman ibn Affan, disatukan semua dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Nah, maka ini adalah termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Naam. Ahsan, tabarakallahu fiik. Baik. Kemudian qaulus sahabi fi sababi nuzulil ayah bi sighatin sharihatin. Termasuk juga sunnah ghairu shariha adalah ucapan sahabat yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat dengan teks yang jelas. Ya. Dengan teks yang jelas. Sigha teks atau konteks? Dengan konteks yang jelas, lebih tepat konteks sigha. Kalau teks lafaz, ya, dengan lafaz. Kalau sigha dengan konteks. Nah, dengan konteks yang jelas. Nah, seorang sahabat menyebutkan tentang sebab turunnya ayat, ya, dengan kalam yang jelas, bahwasanya ayat ini turun pada ini, ya, dan tidak ada yang menyelisihi tentunya. Nah, maka di dalam menjelaskan tentang sebab nuzulnya ayat dari ucapan sahabat itu juga termasuk apa? Sunnah ghairu sharihah. Yang terakhir adalah qauluhu fi tafsiri marwi, yaitu ucapannya sahabat di dalam menafsirkan apa yang dia riwayatkan sendiri. Apa yang diriwayatkan sendiri. Ini sangat kuat ini, ya. Karena kaidah di kalangan ahlul hadis bahwa ar-rawi adra bi riwayatihi. Rawi itu lebih mengetahui tentang riwayatnya. Jadi kalau dia sendiri yang tafsirkan, ini sangat kuat. Karena dia lebih tahu tentang apa yang diriwayatkannya. Nah, sehingga bahkan seorang tabi'in pun, ya, kalau dia menafsirkan hadis dengan riwayatnya sendiri itu dianggap sangat kuat. Nah, dan ini yang dipegang oleh Syekh Al-Albani dalam perkara apa? Jual beli kredit dan kontan. Nah, jual beli kredit dan kontan, rawi dari Ibnu Abbas atau bukan Ibnu Abbas, muridnya seorang sahabat tabi'in, siapa namanya? Nah, itu menafsirkan hadis tentang la bai'a fi bai'atan, tidak ada satu jual beli dalam dua harga. Itu ditafsirkan oleh tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ibnu Umar atau Ibnu Abbas dengan menyatakan maksudnya adalah kalau kontan sekian, cicil sekian. Sehingga Syalbani berpegang kuat dengan ini karena rawi adrobi di riwayat ini. Dia lebih tahu tentang riwayatnya, sehingga beliau sampai meninggalnya tetap berpendapat bahwasanya jual beli kredit itu riba kalau beda harganya. Kalau kontan sekian, cicil sekian. Kontan 500.000, cicil 1 juta. Ya, 500.000-nya itu riba menurut Syekh Al-Albani. Itu pendapat yang dikuatkan oleh beliau dengan dalil hadis ini tadi. Saya lupa tabi'innya. Nah, dia di situ ditafsirkan langsung oleh rawi tersebut dan itu disahihkan oleh beliau rahimahullah. Nah, kemudian juga beliau menyatakan bahwasanya nilai menunggunya itu tidak boleh diganti dengan uang, tetapi diganti dengan sabar. Pahalanya dengan sabar. Nah, pahalanya dengan sabar. Adapun ulama lain mengatakan justru nilai tundanya itu diganti dengan uang. Sehingga kalau kontan cicil pantas, wajar dinaikkan harganya. Wajar dinaikkan harganya. Nah, terus ditafsirkan hadis tentang la bai'a fi bai'atain ini dengan penafsiran yang lain. Ya, dengan jual beli bentuk-bentuk riba yang lainnya. Nah, maka Syalbani berpegang dengan penafsirannya rawi hadis. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik, kita cukupkan insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.